Halo guys, kembali lagi di channel Surat Kabar. Masih dengan saya Joni, kita akan membahas mengenai fakta ular yang mungkin sebagian dari kita masih belum tahu. Ular mungkin boleh dibilang sebagai binatang yang paling ditakuti di planet bumi ini. Jika reptil itu muncul, maka siapapun baik hewan atau manusia akan mundur. Sejumlah sumber menyebutkan reptil yang satu ini memiliki lebih dari 30 spesies yang berbeda. Mulai dari ular yang berukuran kecil 4 inch atau sekitar 10 cm, hingga anaconda sepanjang 40 kaki berkisar 1 meter. Bahkan ada yang lebih besar lagi guys. Nah, kira-kira apa saja fakta yang lain dari reptil ini? Pada penasaran kan? Sebelum kita lanjutkan, Joni ingatkan dulu nih, jangan lupa tombol subscribe-nya ya sobat. Klik tombol like-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya sobat selalu mendapatkan info menarik dari Surat Kabar. Ular terbang. Kok bisa terbang ya? Jadi, beberapa ular dapat meluncur di udara dengan sangat cepat, sehingga terlihat seperti sedang terbang guys. Setelah mempelajari 5 spesies di Asia Tenggara dan Selatan, para ilmuwan dapat menentukan bagaimana reptil mencapai prestasi ini. Wah, sudah seperti anak sekolah saja ya. Sampai ada prestasinya segala. Para peneliti kini yakin mereka memahami bagaimana ular jenis ini dapat terbang di hutan dibandingkan merayap di tanah. Profesor Soka mengatakan, ketika ular loncat, posisinya mendarat dari bagian kepala bagian belakang ke ekor. Apa yang dilakukan adalah memutar tulang rusuknya ke atas kepala dan kemudian memutarnya. Dan jika semakin lebar, maka akan menambah kekuatan dan menampilkan bentuk tubuh yang unik. Para ahli juga mengatakan ular ini memproduksi sebuah kekuatan aerodinamis yang sebanding dengan yang dibuat oleh sayap pesawat kecil guys. Ular menggerakkan kepala dari satu bagian ke bagian lainnya, dan hewan itu tampak seperti berenang di udara. Oh, jadi begitu guys. Meskipun ular dikenal dengan hewan melata, tapi pada saat tertentu pun ternyata juga bisa terbang loh. Jadi buat kalian semua tetap waspada ya jika bertemu ular di ranting-ranting pohon. Bereproduksi tanpa berhubungan seks. Beberapa ular jenis boa tidak membutuhkan jantan untuk memproduksi. Lah, kok bisa? Parthenogenesis adalah bentuk reproduksi aseksual yang melibatkan perkembangan sel telur menjadi embrio tanpa pembuahan. Seekor boa betina yang dipelajari oleh peneliti North Carolina State University telah memiliki keturunan melalui reproduksi aseksual dan seksual. Namun, bayi boa yang diproduksi secara aseksual semuanya betina dan memiliki mutasi warna yang sama dengan ibu mereka. Kromosom seks mereka juga berbeda dari ular yang diproduksi secara seksual. Menurut peneliti Dr. Warren Booth, memproduksi dengan 2 cara bisa menjadi evolusi untuk ular. Ya, kalau gini jadi kasihan nasib ular si jantan ya guys. Beberapa ular mencuri bisanya dari kodok beracun. Nah, tahukah sobat? Spesies ular Asia Rhabdopis triginus yang tidak beracun bisa menjadi beracun karena makanannya. Apa yang dimakan ular ini sehingga menyebabkan mereka menjadi beracun? Mereka memakan spesies tertentu dari katak beracun. Reptil itu menyimpan racun yang diperoleh dari katak di kelenjar leher mereka.
Saat menghadapi bahaya, ular melepaskan racun dari kelenjar leher mereka, guys. Jenis mekanisme pertahanan ini biasanya terlihat pada hewan yang lebih rendah di rantai makanan, termasuk serangga dan katak, tetapi jarang terjadi pada ular. Ular kategori ini saat hamil bahkan dapat menularkan racun kepada anak mereka. Racun inilah untuk melindungi ular muda dari pemangsa dan bertahan sampai ular mampu berburu sendiri. Oh, jadi begitu ya guys. Ternyata ular bisa menjadikan racun yang ada pada makanannya untuk jadi senjata di saat dirinya terancam. Memiliki dua kepala. Beberapa ular bahkan ada yang dilahirkan dengan dua kepala. Wah, kok bisa? Apakah ini ular jadi-jadian? Ternyata ini merupakan kejadian langka ular memiliki dua kepala. Meskipun mereka tidak bertahan lama di alam liar, setiap kepala memiliki otaknya sendiri dan masing-masing dapat mengendalikan tubuh bersama. Akibatnya ular ini memiliki gerakan yang tidak biasa karena kedua kepala mencoba mengendalikan tubuh dan pergi ke arah yang mereka inginkan. Oh, jadi ini sebuah kelainan genetik ya guys. Satu kepala ular kadang-kadang akan menyerang yang lain saat berebut makanan. Ular berkepala dua dihasilkan dari pembelahan embrio yang tidak lengkap. Sementara ular berkepala dua ini tidak bisa hidup dengan layak di alam liar. Meski beberapa di antaranya hidup selama bertahun-tahun, akan tetapi biasanya ini di penangkaran guys. Nah, mungkin seperti yang pernah ditemui oleh Bang Panji ini guys. Dia menemukan ular berkepala dua tetapi tidak di alam liar, melainkan di penangkaran atau peliharaan orang. Kobra meludah dengan akurat. Para peneliti telah menemukan mengapa ludah kobra begitu akurat dalam menyemprotkan racun ke mata musuh. Kobra pertama melacak pergerakan yang menyerang mereka, kemudian mengarahkan racun di tempat di mana penyerang mereka berada di saat berikutnya. Kemampuan untuk menyemprotkan racun ini adalah mekanisme pertahanan yang digunakan oleh beberapa kobra untuk melemahkan penyerangnya guys. Dengan meludah, kobra dapat menyemprotkan racun yang menyilaukan sejauh 6 kaki sekitar 15 cm. Menurut para peneliti, kobra menyemprotkan racun mereka dalam pola yang kompleks untuk memaksimalkan peluang mengenai sasaran mereka. Ular kobra sangat akurat mengenai target dengan jarak 2 kaki berkisar 5 cm, hampir 100% pasti kena guys. Itulah guys beberapa fakta yang mungkin jarang kita ketahui mengenai ular. Meskipun ular terkenal mematikan, tapi kalau kita tidak mengganggu mereka, ular tidak akan menyerang manusia juga. Semoga penjelasan video ini menambah wawasan sobat semua. Share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan Johnny di video-video selanjutnya. Bye!